Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Ulumul Quran 1. Kita ada di pertemuan ke-6 dengan tema diskusi kali ini yaitu awal ma nazal wa akhir ma nazal minal Quran. Atau bisa dipahami dengan ayat yang pertama dan terakhir kali turun dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, jika kita mengingat ayat yang pertama kali turun, maka kita akan menuju pada ya benar, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika kita disodorkan pada ayat ini, maka jawaban kita ini termasuk bagian daripada ayat yang pertama kali turun. Mengapa demikian? Karena memang inilah yang kita pelajari dari mulai sekolah dasar sampai pada menengah ke atas. Begitupun dengan ayat yang terakhir turun. Maka surat Al-Maidah ayat 3 ini yang menjadi klaim bahwa ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina menjadi ayat yang terakhir turun dalam Al-Quran. Nah, apakah ini memang demikian? Ataukah ada problematika di dalam awwalu ma nazal wa akhiru ma nazal minal Quran? Maka kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama terkait awwalu ma nazal minal Quran. Nah, kita tahu bahwa ayat Al-Quran itu diturunkan di berbagai tempat. Nah, di sini ternyata terkait mengenai awal ayat yang turun di dalam Al-Quran, terdapat beberapa pendapat yang diajukan oleh para ulama yang masing-masing memiliki tendensi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Adapun pendapat pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, ini didasarkan pada yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim dari jalur Aisyah, kemudian hadis riwayat Hakim dan Baihaqi dari jalur Aisyah juga, kemudian ada hadis riwayat Abu Dawud dari jalur Mujahid. Akan tetapi Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ini oleh para ulama dipahami atau disepakati sebagai awwalu ma nazal minal Quran yang paling sah. Kemudian setelah Quran surat Al-Alaq ada pendapat kedua yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-4. Adanya pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim jalur Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beberapa dari Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-4 ini disanggah oleh para ulama dengan beberapa data. Yang pertama bahwa yang dimaksud dengan awwalu ma nazal minal Quran surat Al-Mudaththir ini adalah bahwa ayat ini turun karena pertama sebagai bentuk petunjuk risalah atau utusan terkait penyampaikan dakwah. Kemudian ayat ini turun karena fatratil wahyi. Jadi setelah adanya Quran surat Al-Alaq, Nabi tidak menerima wahyu lagi. Kemudian setelah sekian lama baru ayat Quran surat Al-Mudaththir ini turun. Kemudian yang selanjutnya, pendapat yang selanjutnya ada Quran surat Al-Fatihah yang menjadi awal ayat yang turun di dalam Al-Quran. Ini didasarkan pada hadis riwayat Baihaqi dari jalur Abi Maisarah Amr bin Sarhabil. Di sini beberapa pendapat daripada ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan atau riwayat yang disodorkan tidak menunjukkan bahwa Quran surat Al-Fatihah menjadi awal ma nazal minal Quran. Akan tetapi ini sebagai petunjuk bahwa malaikat Jibril menjadi yang menyodorkan kepada Rasulullah untuk membaca atau memulai dengan Al-Fatihah itu sendiri. Kemudian pendapat lain bahwa riwayat yang disodorkan ini merupakan riwayat hadis yang mursal, tidak lebih kuat dari apa yang dilakukan atau yang disodorkan dalam Quran surat Al-Alaq maupun Al-Mudaththir itu sendiri. Kemudian pendapat yang keempat yakni lafal basmalah sebagai awal ma nazal minal Quran. Nah, ini malah lebih diragukan lagi oleh para ulama. Dan ini
Pendapat ini diambil dari hadis riwayat Baihaqi jalur Abi Salam Maisarah Amr bin Sarhabil. Kemudian ada hadis dari yang dikeluarkan oleh Al-Wahidi an Ikrimah dan Hasan. Kemudian ada hadis yang dikeluarkan oleh At-Tuhaq an Abdullah bin Abbas. Gitu. Dari keempat pendapat itu para ulama sepakat bahwa awal manazal minal ayat dari Al-Quran itu sendiri adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian awal manazal yang terkait mengenai perintah penyampaian dakwah yaitu Quran surat Al-Mudaththir. Kemudian awal manazal minas suwar yaitu dari surat itu sendiri termasuk bagian daripada Quran surat Al-Fatihah. Ini keterkaitan dengan ayat yang pertama kali turun. Bagaimana dengan ayat yang terakhir turun? Sebenarnya problematika ini lebih spesifik di ayat yang terakhir turun. Kenapa demikian? Ya, karena di sini akan semakin banyak pendapat yang bersinggungan terakhir akhir manazal minal Quran itu. Terdapat berbagai banyak dalam beberapa literatur, ada yang mengatakan 8 dengan hasil akhir berbeda ayatnya antara satu dengan yang lain. Nah, di sini saya menyantumkan ada 10 ya. Saya ambil dari Menang Al-Qoton yang dengan kitab Mabahis fi Ulumil Quran dan juga kitab dari Abu Syuhbah. Di sini menyebutkan yang menjadi akhir manazal ada 8, saya tambahkan 2 karena antara Abu Syuhbah dengan Menang Al-Qoton ada perbedaan. Yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari, riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi, kemudian ada hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Umar Tauniyah. Kemudian ada Al-Baqarah ayat 281. Kemudian ada Al-Baqarah ayat 282. Ada Quran surat An-Nisa ayat 176, ada An-Nisa ayat 109 ayat 93. Kemudian ada At-Taubah ayat 128 sampai 29. Kemudian ada Ali Imran ayat 195, ada Al-Kahfi ayat 110. Kemudian ada akhir daripada surat Al-Maidah, kemudian ada Quran surat Al-Fatihah itu sendiri. Nah, di sini beberapa hadis atau riwayat yang digunakan sebagai data daripada penentuan akhir manazal minal Quran itu hadisnya atau riwayatnya tidak ada yang disandarkan kepada Nabi. Oleh karenanya para ulama tidak bisa mengklaim secara mutlak, tidak sama seperti apa yang ada di awal manazal. Kemudian beberapa ulama mengatakan bahwa riwayat yang dicantumkan dalam akhir manazal itu dimunculkan setelah Nabi wafat. Adapun jumhur ulama ketika membahas terkait akhir manazal maka dipahami atau didasarkan pada ijtihad, dan ini riwayatnya dinilai dari jangka waktu turun ayat tersebut sampai pada sebelum Nabi wafat. Selain itu juga berdasarkan kualitas dari riwayatnya. Gitu. Nah, di sini kita bisa paham, kita bisa simpulkan gitu, bahwa ternyata apa yang menjadi perbedaan di sini tidak ada saling menyalahkan antara satu dengan yang lain gitu, karena masing-masing punya bukti terkait mengenai akhir manazal itu sendiri, dan riwayatnya juga dikeluarkan oleh beberapa imam kutubus sittah gitu. Kemudian ketika tadi di awal kita flashback terkait mengenai surat Al-Maidah ayat 3, apakah itu tidak termasuk dalam akhir manazal? Tidak bisa dibenarkan dan juga tidak bisa disalahkan. Beberapa para ulama memiliki pendapat terkait mengenai surat Al-Maidah ini, bahwa ini termasuk bagian daripada pendapat yang memang iskal ya, mengiskali gitu. Di dalam riwayat tidak dinyatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum ini turun atau disebut sebagai akhir manazal minal Quran. Akan tetapi di riwayat hanya mengatakan bahwa ayat ini turun sebelum wafatnya Nabi. Ya, ayat ini turun ayat ini turun pada Haji Wada
yaitu di hari Arafah pada tahun ke-10 itu. Tidak dinyatakan bahwa ayat ini menjadi ayat yang terakhir turun, hanya sekedar haji wada. Kalau misalkan ayat ini dinyatakan sebagai ayat yang terakhir turun sebagai penyempurna agama, maka bisa diterima. Tapi kalau dikatakan sebagai ayat yang terakhir turun dalam Al-Quran secara mutlak oleh para ulama akan disangkal dengan riwayat yang ada. Nah, dari berbagai pendapat tadi maka bisa disimpulkan bahwa untuk mengetahui metode daripada awaluman nazal akhiruman nazal, kita tidak bisa mengesampingkan riwayat itu sendiri. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.